PT Inka jajal pasar kereta api dunia, Cina ketar-ketir setelah kalah tender di Afrika. Produksi kereta api Indonesia setelah memasok sejumlah negara di Asia dan Australia kini merambah pasar benua Afrika. Tidak tanggung-tanggung PT Inka akan membangun jalan kereta api sepanjang 15.000 km yang diperkirakan akan berlangsung selama 30 tahun sehingga harus dibangun pabrik di sana. Kemampuan engineering dan produksi kereta api nasional sudah terbukti bisa menembus pasar ekspor dan apa yang dilakukan oleh PT Inka ini menembus pasar-pasar non-tradisional. Selama ini produksi KA PT Inka hanya memenuhi kebutuhan kereta api dalam negeri. Kenyataan ini tentunya menjadi pesaing bagi Cina yang telah malang melintang dan bahkan telah memproduksi kereta api cepat. Tetapi memang PT Inka ini salah satu BUMN yang bisa memproduksi kereta dan kompetensinya terbukti cukup baik. Ini terbukti dengan berhasilnya PT Inka bisa bersaing di negara lain dan menang tender dalam pembangunan jaringan kereta api yang cukup panjang di Afrika. Sebelumnya sejumlah negara di Asia seperti Malaysia, Pakistan, Vietnam dan Filipina yang telah menggunakan kereta api produksi PT Inka ini menyusul Australia dan Selandia baru berminat menggunakan produksi Indonesia. Direktur Pengembangan PT Inka Agung Sedayu belum lama ini mengatakan perseroan menggambar kesempatan dari perang dagang Amerika dengan Cina yang terjadi beberapa waktu lalu ternyata membawa berkah bagi Indonesia. Dikatakannya Australia yang awalnya memiliki gerbong kereta dari Cina dengan imbalan negeri tirai bambu itu akan membeli batu baranya. Namun sejak meningkatnya tensi antara Amerika Serikat yang menjadi patron Australia dengan Cina, negeri Kanguru memilih mendatangkan gerbong kereta garapan PT Inka. Agung lebih jauh mengatakan, setiap peluang ekspor akan dimanfaatkan sebaik mungkin mengingat saat ini PT Inka diklaim sudah menjadi penguasa pasar produksi kereta api di dalam negeri. Namun jika PT Inka hanya menggantungkan produksinya pada pasar Indonesia saja keuntungannya tidak akan meningkat, ujarnya. Saat ini kata dia, bisnis manufaktur kereta api seperti produksi lokomotif dan gerbong berkontribusi terhadap pemasukan sebanyak 25% dari total keuntungan perusahaan. Justru 50% pemasukan berasal dari keuntungan mention produk suku cadang komponen pendukung serta produk turunan kereta api lainnya. Sementara itu sisanya berasal dari bisnis pengembangan lainnya. Dia menjelaskan saat ini PT Inka tidak hanya memproduksi kereta api dan produk yang berkaitan dengan kereta api, tetapi juga telah merambah ke bisnis yang lain seperti bus listrik. Namun produksi kereta api tetap menjadi prioritas. Terbukti seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu Pak Jokowi telah melepas ekspor ratusan gerbong kereta api Indonesia ke beberapa negara besar. Tak heran jika produksi kereta api asli buatan Indonesia kini semakin dilirik oleh negara-negara seperti Thailand hingga Zambia. Nampak jelas dua negara tersebut benar-benar sangat mengagumi kualitas produk kereta api buatan Indonesia. Sementara itu Direktur Utama PT Industri Kereta Api atau Inka Budi Naviantoro menyinggung soal bisnis kendaraan listrik yang saat ini digarap perusahaannya adalah salah satu dorongan diversifikasi bisnis. Ini muncul berawal dari konsep produksi Inka yang sesuai dengan orderan. Mengingat konsumen utamanya PT KAI dan Inka perlu membuka pasar baru demi meminimalisasi risiko ketergantungan pada satu konsumen. Inka bahkan sempat berpikir untuk bergabung menjadi anak usaha PT KAI. Ditambahkannya saat masa pandemi sangat mengganggu kinerja perusahaan, namun pada akhirnya perusahaan memberanikan diri melakukan terobosan. Mulai dari mencari pasar-pasar baru, hingga inovasi produk. Kita memasuki pasar-pasar yang memang non-tradisional, kemudian kita mesti bertransformasi bisnis, artinya kalau bisa kita jangan produksi kereta saja. Kalau nggak punya order jadi nganggur, ujarnya. Menurut dia itu memang nggak mudah, juga butuh kesiapan fasilitas SDM dan segala macamnya katanya. Minimnya peluang bisnis kereta api di dalam negeri akhirnya Budi yang sudah bergabung dengan Inka sejak tahun 2018 mempersiapkan strategis transformasi bisnis.
salah satu yang memproduksi banyak jenis kereta baru dan merambah pasar internasional. Untuk pasar internasional, Inka mencari peluang di banyak negara mulai dari Bangladesh, Filipina, Pakistan hingga negara-negara di benua Afrika. Khusus Afrika saat ini, tambahnya perusahaan tengah berdiskusi dengan sejumlah negara seperti Zambia, Kongo hingga Zimbabwe. Afrika itu menurut saya ekonomi masa depan, sekarang belum digarap secara maksimal. Tapi lama-lama pasti digarap karena dia punya potensi tambang yang sangat besar. Logistik untuk angkutan mineral banyak di sana, ada emas dan macam-macam, ujar Budi. Menurut dia sejauh ini sudah proses 3 tahun, kita coba enggak mudah memang. Kita coba lihat selanjutnya. Inka juga melakukan transformasi bisnis dengan mendiversifikasi produk jualan. Beberapa di antaranya tengah dikembangkan perusahaan adalah tren baterai hingga bus listrik. Untuk tren baterai telah diproduksi satu prototipe yang sudah dipakai di Bali. Sedangkan bus listrik saat ini perusahaan tengah memproduksi bus listrik dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang lebih tinggi. Dia mengatakan dari pengalaman teman-teman mengoprek baterai, itu paling enggak sudah tahu baterai itu apa sih. Kedua, bagaimana mengintegrasikan baterai pada suatu fungsi penggerak kereta. Jadi kita sudah coba dan alhamdulillah walaupun dengan motor, seadanya. Tetapi secara fungsi tetap oke, begitulah jelas Budi. Sementara untuk bus listrik, Inka dipinjamkan 30 bus untuk program By the Service Kementerian Perhubungan demi mendukung Presiden G20 lalu. Lebih jauh dikatakannya, Pakistan tertarik membeli ribuan bus listrik buatan Inka. Pakistan itu pemerintahnya ingin ganti bus yang dikaji jumlahnya 14.000 bus mau diganti pakai EV. Sementara menyinggung adanya peluang pembangunan lintasan kereta api sepanjang 19.241 km di benua Afrika. PT Industri Kereta Api akan membangun pabrik di benua Afrika untuk mendukung proyek transportasi di benua tersebut yang akan berlangsung selama 30 tahun ke depan. Inka melaporkan saat ini telah masuk ke dalam proyek pembangunan kereta api di 3 negara untuk proyek pembangunan kereta api di Afrika. Kemungkinan besar kami akan bangun pabrik di sana untuk mengcover lintasan Afrika yang cukup besar dengan kapasitas produksi nasional 6 kereta per hari. Inka tidak akan sanggup. Begitulah ujar Direktur Utama Inka Budi Noviantoro. Budi memperkirakan bahwa pihaknya akan membangun 2 fasilitas produksi di Afrika. Dia memaparkan bahwa 30 tahun pembangunan di sana, yakni di lintasan Liberia sampai Libya 7.411 km. Lintasan Galfon Eritrea sepanjang 4.564 km dan lintasan Koko sampai Tanzania sepanjang 5.797 km. Budi menjelaskan bahwa pembayaran pembangunan lintasan kereta api di negara tersebut akan menggunakan skema pemanfaatan sumber daya alam tiap-tiap negara. Artinya Inka akan memiliki keleluasaan untuk menyerap sumber daya alam setiap negara dengan masa waktu tertentu sebagai timbal balik pembangunan lintasan tersebut. Budi mencontohkan dengan proyek perlintasan kereta api di Zimbabwe yang menggunakan skema leasing. Tambang batubara di sana dengan pembangunan perlintasan sepanjang 1.600 km, Inka dapat memanfaatkan hasil batubara Zimbabwe sekitar 2,3 juta ton per tahun. BUMN Aneka Tambang bisa joint partner dengan kami di sana dalam waktu ke depan, tandasnya.